Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah satu alat yang digunakan mengumpulkan data agar data yang kita dapatkan betul-betul sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, instrumen penelitian itu menduduki satu posisi yang sangat penting di dalam penelitian, karena kalau instrumen yang digunakan ternyata tidak bisa menggambarkan fakta, tidak akan mendapatkan menggambarkan fakta di lapangan, di tempat penelitian, maka tentu itu tidak ada manfaatnya untuk dianalisis dan diambil satu kesimpulan. Seorang peneliti ketika mau meneliti, dia bisa menggunakan satu instrumen yang sudah ada, atau dia bisa mengembangkan instrumen sendiri. Satu contoh, misalkan ketika saya meneliti terkait dengan kompetensi dosen waktu itu, karena sudah ada satu instrumen yang sudah digunakan oleh banyak pihak, utamanya ini digunakan ketika Kemenak atau Kemendikbud akan menguji calon dosen untuk menjadi dosen profesional, itu itu dinilai dengan menggunakan angket ini kan itu. Oleh karena itu, ketika saya meneliti profesionalitas dosen ini, saya tidak perlu untuk mengembangkan instrumen sendiri. Saya cukup untuk menggunakan instrumen ini, dan saya adaptasi, saya sesuaikan dengan kebutuhan, saya sesuaikan dengan apakah item-item yang ada di yang dibuat oleh Kemendikbud waktu seperti itu memang betul-betul seluruhnya kita butuhkan atau tidak kan itu. Terhadap item-item yang kita tidak butuhkan waktu itu, ya kita hilangkan kan itu. Jadi kalau kita menggunakan satu instrumen yang sudah ada, itu syaratnya yang pertama, teori yang kita gunakan itu harus sama. Jadi sama-sama kita meneliti tentang motivasi, tetapi kalau ternyata teori yang kita gunakan itu tidak sama dengan instrumen yang sudah ada, jadi instrumen yang sudah ada itu ternyata dibangun tidak dengan menggunakan teori sebagaimana yang kita gunakan, maka tentu kita tidak bisa menggunakan instrumen itu kan itu. Jadi oleh karena itu, kalau saudara akan menggunakan satu instrumen yang sudah ada, yang biasanya kalau di negara-negara maju itu ada bank instrumen. Kebetulan saya punya beberapa, ada 2 buku tebal yang merupakan instrumen-instrumen penelitian dalam ilmu sosial dan ilmu psikologian waktu itu. Itu semestinya bisa kita gunakan. Manakala memang teori yang digunakan membangun instrumen itu dengan teori yang kita gunakan ketika kita meneliti itu sejalan. Kalau tidak sejalan tentu tidak bisa kan itu. Maka harus dipastikan bahwa kalau kita menggunakan instrumen yang sudah ada itu, bahwa teori yang kita gunakan itu harus sama. Yang kedua, ketika kita sudah pastikan bahwa teori yang kita gunakan itu sama, yang kedua harus kita lakukan adaptasi. Kenapa harus kita lakukan adaptasi? Karena sangat boleh jadi bahwa ternyata konteks ketika instrumen itu dibangun dengan konteks ketika kita meneliti tempat penelitian kita itu ternyata berbeda. Satu contoh, misalkan banyak mahasiswa yang menggunakan instrumen yang dibuat oleh Gleck and Stark tentang religiusitas. Kalau kita akan menggunakan instrumen religiusitas yang ditulis oleh Gleck and Stark, tentu harus kita adaptasi. Karena harus kita adaptasi karena Gleck and Stark ketika menyusun instrumen religiusitas itu dalam konteks meneliti orang-orang yang beragama Nasrani. Kalau kita akan memanfaatkan instrumen itu untuk meneliti jadi orang-orang yang beragama Islam, tentu harus kita adaptasi karena agama Nasrani itu dia melakukan kebaktian dalam seminggu sekali sudah cukup. Tetapi kalau umat Islam kan tidak kan, dia harus melaksanakan sholat minimal 5 kali sehari sebagai sholat wajib. Jadi harus dilakukan adaptasi, jadi tidak bisa langsung diambil terus kita gunakan apa adanya kan itu. Atau satu contoh, misalkan kalau ada satu instrumen yang disusun misalkan terkait dengan motivasi, tetapi instrumen itu dulu dibuat ketika meneliti mahasiswa
itu harus diadaptasi kalau manakala ternyata instrumen yang sama itu akan kita gunakan untuk meneliti di tingkat sekolah dasar, satu contoh, atau sekolah menengah dan seterusnya kan itu. Jadi harus dilakukan adaptasi. Yang berikutnya harus dicantumkan sumbernya. Jadi kita harus memberikan penghargaan terhadap penyusun dari instrumen itu. Jadi tidak boleh kita menggunakan instrumen orang dan kita tidak mencantumkan itu namanya plagiasi kan itu, dan itu tidak boleh. Jadi menurut saya mahasiswa S1 itu sebaiknya memang karena menulis skripsi itu adalah latihan meneliti, bukan suatu penelitian yang serius yang semestinya kan itu, maka semestinya sedapat mungkin mahasiswa bisa menggunakan instrumen yang sudah ada kan itu. Kalau kita tidak punya, atau di negara kita tidak punya bank instrumen, ya kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang sudah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sedapat mungkin kalau kita akan menggunakan satu instrumen, ya bisa misalkan dari tesis, disertasi, atau dari dosen-dosen ketika meneliti kan itu. Kenapa? Karena saya berkeyakinan bahwa ketika instrumen itu betul-betul disusun oleh mahasiswa tingkat S2, S3, dosen, itu saya pikir instrumen itu kebanyakan akan lebih baik dibandingkan dengan instrumen yang hanya disusun oleh mahasiswa S1. Jadi jangan sampai jeruk makan jeruk lah. Jadi mahasiswa S1 juga menggunakan instrumennya mahasiswa S1 kan itu. Jadi sedapat mungkin kita menggunakan instrumen yang kita yakin bahwa itu lebih kredibel dibanding dengan kebanyakan yang kita gunakan pada level ya, pada standar strata yang sama dengan yang kita teliti itu. Nah, tetapi bagaimana kalau ternyata instrumen yang terkait dengan variabel penelitian kita itu ternyata belum ada, maka kita harus mengembangkan instrumen itu kan itu. Jadi kalau kita mengembangkan instrumen, maka pertama variabel apa yang kita akan kembangkan instrumennya kan itu. Jadi dari variabel itu terus kita susun definisi operasionalnya berdasarkan teori dan konsep. Oleh karena itu nanti ketika saudara menyusun satu instrumen, saudara mendasarkan satu contoh. Tadi saya kasih contoh, saudara menggunakan tentang motivasi dan saudara menggunakan teorinya Abraham Maslow itu. Nanti ketika saudara membahas tentang di bab 2 yang namanya landasan teori, yang namanya telaah pustaka, itu harus membahas banyak terkait dengan teorinya Abraham Maslow, teori motivasi miliknya Abraham Maslow. Jangan sampai begini, saudara menyusun satu instrumen berdasarkan konsep yang dibangun oleh si A, kayak itu, misalkan oleh Abraham Maslow, ternyata saudara menggunakan teorinya itu, menggunakan Herzberg kan itu, ini tidak nyambung kan itu, tidak nyambung. Lah oleh karenanya, jadi yang namanya karya ilmiah itu antar bagian itu saling terkait kan itu, saling terkait. Kalau kita sudah menyusun definisi operasional berdasarkan teori dan konsep yang kita gunakan itu, maka berikutnya adalah kita harus menginventaris indikator-indikatornya. Kira-kira definisi operasional itu indikatornya apa saja? Definisi itu ada definisi konseptual, ada definisi operasional. Definisi konseptual itu biasanya banyak dijelaskan di kamus-kamus lah itu. Tetapi kalau yang definisi operasional itu satu definisi yang di dalamnya memang sudah menunjukkan indikator-indikatornya kan itu. Saya kasih satu contoh, misalkan ketika kita akan meliti keimanan kan itu ya, keimanan itu indikatornya apa saja? Semestinya Allah sama Rasulnya sudah memberikan itu kan itu. Saya kasih contoh, misalkan ketika Allah itu akan menunjukkan ciri-ciri orang beriman seperti apa. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu adalah ciri dari keimanan. Apa itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan lafaz Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, ketika ayat-ayat ditunjukkan bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal kan itu. Rasulullah juga memberikan sedemikian banyak indikator terkait dengan keimanan. Misalkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu cirinya apa? Memuliakan tetangga. Falyukrim dhaifa, memuliakan tamu. Wala yudhi jarahu, dan seterusnya. Jadi itu adalah indikator-indikator, dan semestinya kita sudah dicontohkan oleh Allah sama Rasul terkait dengan bagaimana membuat indikator-indikator itu kan itulah.
variabel itu manakala dia mengandung konstruk, artinya tidak bisa kita ukur dengan konkret kan itu. Ini harus disusun ini. Karena sangat boleh jadi bahwa variabel itu ada yang variabel konkret. Satu contoh misalkan kalau saudara itu ingin meneliti korelasi antara panjangnya kaki sama jauhnya lompatan, itu saudara tidak perlu untuk menyusun definisi operasional, saudara tidak perlu untuk menyusun indikator-indikatornya. Karena apa? Tidak perlu menyusun itu karena panjangnya kaki itu langsung bisa diukur sekali. Jadi begitu saudara akan meneliti itu, ya ukur aja panjangnya kaki kan itu. Terus nanti jauhnya lompatan juga bisa langsung diukur dengan cara sekaligus. Tetapi kalau saudara ingin meneliti tentang motivasi itu seperti apa? Ini perlu saudara menyusun definisi operasional dan konsep, dan saudara perlu menyusun instrumen indikator-indikatornya. Sama saja dengan tadi, kalau saudara itu ingin meneliti keimanan kan itu, apa yang saudara teliti? Agar apa? Agar sesuatu yang abstrak itu bisa kita konkretkan kan itu. Jadi instrumen itu harus bisa mengkonkretkan sesuatu yang semula abstrak dengan menggunakan fakta di lapangan kan itu. Jadi ketika fakta itu akhirnya bisa kita dapatkan menjadi satu penelitian, itulah yang namanya data. Data yang valid itu adalah data yang betul-betul menggambarkan fakta. Jadi kita susun indikator-indikatornya, dan setelah itu kita buat metrik instrumen kan itu. Jadi kita buat metriknya. Jadi biasanya dia berupa blueprint ya. Jadi ada satu blueprint. Jadi misalkan variabel ini indikatornya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu nanti ketika menjadi satu instrumen ya, menjadi satu instrumen itu nanti akan kita tampilkan di item keberapa kan itu. Nah, ketika kita membuat item-item itu harus diupayakan ada yang favorable, ada yang unfavorable kan itu. Kenapa? Kalau seluruhnya itu favorable, jadi item-item itu memang menggambarkan apa yang kita teliti. Jadi makanya orang itu akhirnya kalau seluruhnya favorable itu nanti akhirnya responden dia sangat tergoda untuk hanya menjawab pokoknya ini yang jawaban A, ini yang baik-baik kan itu. Akhirnya dia milih yang A kan itu. Maka perlu disusun yang unfavorable juga kan itu. Satu contoh misalkan kalau kita itu ingin meneliti tentang kedisiplinan kan itu, kedisiplinan. Kalau kedisiplinan anak sekolah termasuk kedisiplinan berpakaian kan itu. Jadi pertanyaannya tidak hanya apakah saudara senantiasa memakai sabuk, memakai sepatu hitam, memakai kaos kaki putih kan itu. Kalau sudah seperti itu nanti dia akan menjawab kalau jawabannya A yang selalu terus kan itu. Makanya sekali-kali perlu dimajukan satu pertanyaan, misalkan apakah saudara itu memakai kaos kaki pelangi, apakah saudara memakai misalkan sepatu olahraga ketika sedang jam-jam yang tidak ada olahraga dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kontennya negatif, tidak kalimatnya negatif ya, kontennya negatif, kontennya itu tidak sejalan dengan apa yang kita ukur, itulah yang namanya unfavorable kan itu. Jadi dan pertanyaan yang item itu yang kita susun itu harus seperti itu. Nanti setelah itu kita susun pertanyaan atau pernyataan dalam rangka mengukur indikator-indikator itu kan itu. Terus setelah jadi kita perlu ada validasi pakar kan itu. Jadi validasi pakar kalau dalam konteks mahasiswa ketika menulis skripsi, validasi pakar ya kepada pembimbingnya kan itu. Mestinya kalau penelitian itu serius harus ada dari validasi panel. Jadi ada sekitar 20 pakar yang diminta untuk menilai kan itu, menilai apakah instrumen yang dibuat itu sudah diyakini nanti betul-betul bisa menggambarkan apa yang dia mau teliti kan itu. Kalau sudah disetujui sama pakar kan itu, maka tugas berikutnya adalah harus uji coba di lapangan kan itu untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya kan itu. Jadi nanti bagaimana cara menguji validitas dan bagaimana cara menguji reliabilitas itu sudah banyak ditulis oleh para pakar ketika menulis terkait dengan statistika kan itu, statistika penelitian. Dan salah satunya juga saya tulis di buku saya statistika untuk penelitian pendidikan dan aplikasinya dengan SPSS dan Excel kan itu, yang terbit tahun 2009.
Jadi saudara kalau ingin belajar bagaimana cara menguji apakah item-item itu valid atau tidak, apakah item-item itu reliable atau tidak, saudara bisa salah satunya menggunakan buku yang saya tulis itu kan itu. Kalau ada item yang tidak valid dan atau tidak reliable itu harus dihapus kan itu, harus dihapus. Maka resikonya itu manakala nanti ada satu indikator yang ternyata seluruh itemnya ternyata tidak valid dan tidak reliable, maka harus dibuatkan item-item baru kan itu. Dan diuji cobakan kembali. Jadi begitu. Satu contoh misalkan tadi, kalau saudara itu ingin meneliti tentang keimanan ya. Salah satu indikator keimanan itu adalah apa? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat atau menyempurnakan salat kan itu. Saudara membuat satu pertanyaan terkait dengan menyempurnakan salat atau mendirikan salat itu. Ternyata ketiga-tiganya misalnya sudah buat 3 item dan ternyata ketiga-tiganya tidak valid, kan harus dihapus itu. Itu saudara harus buat item lagi untuk mengukur tentang sholat itu. Kenapa? Kalau tidak saudara buatkan, nanti akhirnya apa? Bahwa sholat tidak menjadi bagian dari keimanan itu kan itu, keimanan. Jadi oleh karenanya saudara harus, makanya kalau saudara membuat satu item dari satu indikator itu jangan sampai hanya satu item atau 2 item. Resikonya nanti kalau satu atau dua-duanya tidak valid harus dihapus, maka saudara harus membuat instrumen lagi dan menguji cobakan, membuat item lagi untuk indikator itu dan harus menguji cobakan kembali kan itulah. Oleh karenanya sedapat mungkin saudara bisa per satu indikator lah berkisar antara 3 sampai 5 lah itu. Tapi jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti respondennya ketika menjawab itu nanti ogah-ogahan kan itu. Jadi hanya semaunya. Karena apa? Karena misalkan kalau ada satu instrumen sampai 10 halaman kan itu, ini tentu yang menjawab itu semaunya karena sedemikian melelahkan kan itu. Jadi oleh karena itu untuk satu variabel ya itu idealnya sekitar 30 ya, sekitar 30 item kan itu. Itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk digunakan panduan, dan saya sarankan kepada mahasiswa untuk juga membaca artikel-artikel yang terkait dengan bagaimana mengembangkan instrumen penelitian, karena artikel-artikel seperti itu tersedia sedemikian banyak dan itu bisa dimanfaatkan dan banyak berlatih kan itu. Tapi tadi saya katakan bahwa untuk masuk S1 tidak harus mengembangkan instrumen sendiri kan itu. Dia bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada dengan catatan bahwa instrumen yang saudara gunakan itu betul-betul teorinya sama dengan teori yang saudara gunakan dalam penelitian. Dan saudara adaptasi dan saudara kasih penghargaan pembuat dari instrumen itu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.